Oke, selamat malam, saya pamit ya. Oke, saya dengar dengan cara seksama dan dalam tempo yang panjang soal anak muda itu. 5 jam lalu, saya bicara dengan seorang anak muda di ketinggian 35.000 feet di atas langit antara Istanbul dan Jakarta. 5 jam lalu saya masih ada di pesawat. Anak muda itu bekerja di sebuah negara Arab dan diminta pulang untuk ikut pemilu di Indonesia. Ada seterongkongan pulang. Sekaligus dia sebetulnya diselamatkan karena udah 13 tahun di akan terpindah. Saya tanya kenapa kamu pulang itu? Dia karena katanya ada pemilu di Indonesia. Itu pas di bangku samping saya. Lalu ditanya ke saya, kira-kira pilih siapa Pak ya? Dia perempuan, umur 33 itu, 13 tahun di negara Arab. Saya bilang, kan ada Gibran. Saya cuma memancing tuh, karena saya tahu ya ini anak muda itu atau seusia itu ya generasi. Kita bisa nggak tahu apa itu. Dia nggak bilang siapa itu, dia bilang apa itu. Saya bisa mengerti karena dia mungkin udah lama nggak bisa bahasa Indonesia, dia pakai berpikir dalam grammar Arab, kata kendal. Tapi itu menunjukkan pada saya bahwa nama Gibran yang seharusnya ada di dalam itu saya cinta. 5 jam lalu. 2-3 hari sebelumnya ketika debat presiden, saya bersama dengan kira-kira 200-an mahasiswa Eropa itu, saya kasih kuliah umum di Istanbul. Ada anak baru mau cari sekolah di Turki, dia angkat tangan. Dia bilang, saya umurnya 18 tahun Pak Rocky. Terangkan pada saya, kenapa saya mesti memilih? Bayangin, anak 18 tahun dengan nada sinis nantangin saya, kenapa saya mesti memilih? Emang politik apa ya? Jadi bayangkan sinisisme, bukan sinisme ya, bahasa Indonesia yang mesti dipakai. Dilengkapi sinisisme, karena kalau sinis bukan salah ya nih. Ibu saya terangkan neologismenya itu. Sinisisme dia adalah dia nggak tahu apa dasarnya dia mesti memilih. Itu masalahnya kan? Padahal dia anak 18 tahun. Ujung sana, ke sana angkatan lagi. Saya baru selesai S2 teknik fisika, jurusan apa? Jurusan nuklir. Dia bilang begini, Pak Rocky kan suka fisika. Iya, saya belajar pertama ilmu fisika itu, jadi saya masih belajar matematik fisika. Dia bilang, saya nggak mau ngomong soal fisika. Dia tanya, Pak Rocky, terangkan pada saya lulus S2 fisika, tapi saya mau tahu siapa di antara 3 itu yang kapasitas intelektualnya bisa saya andalkan. Yang dengan ada yang agak ngeledek, lalu di belakang saya bilang, ya udah kita aminkan aja pertanyaannya itu. Jadi Anda bayangkan ini, saya terangkan ini sebagai problem ya. Oke. Jadi ini suasana di Eropa itu. Saya mau terangkan ini karena Anda bicara soal muda. Kira-kira mungkin semester lalu saya ada di Warsawa, dari Berlin ke Warsawa, pergi ke Belanda segala macam. Ketemu dengan mereka, soal anak muda Eropa yang saya mau coba pahami itu, bagaimana pergaulan anak muda Indonesia dengan anak muda Eropa ya. Isu lingkungan, jadi the only grammar di dalam generasi mereka. Do you speak environmental ethics? Itu pertanyaan standar pada mereka. Dia nggak nanya do you speak French, do you speak Jogoisme, enggak, dia nanya do you speak environmental ethics. Jadi saya ngerti bagaimana isu lingkungan ini jadi satu-satunya isu yang akan menyebabkan kita bertengkar itu sebagai burning isu apa? Dalam kebakaran isu itu tiba-tiba ada istilah-istilah green fashion segala macam itu yang saya sering nggak pernah dengar. Saya ngajar 15 tahun soal environmental ethics tuh. Tetapi saya bisa bayangkan misalnya Gibran lagi ketagihan istilah atau bahkan lagi kerasukan istilah. Saya belum sampai situ tuh, itu di mana inflasi itu terjadi nanti saya terangkan. Jadi ketagihan ini dari diskusi pertama. Sebelum saya terusin, saya kasih dulu ketentuan itu. Saya bukan pendukung dan bukan penghakir ya. Tapi apa gunanya mendengarkan pujian dari pendukung, dari gunanya sama dengan gunanya mendengarkan cacian dari para peneliti. Saya bukan pendukung, saya mengkritik. Pak Prabowo bertemu dengan saya berdebat. Terakhir betul Pak Prabowo fisiknya bagus. Kira-kira mungkin belum setahun lalu Pak Prabowo datang ke rumah saya, bertemu dengan Pak Prabowo. Jaraknya cuma 500 meter. Dia turun ke tempat saya, ke pondokan saya. Pak Prabowo istana, saya pondokan di Sentul dengan kemiringan kira-kira 40 sampai 60 derajat. Dia susah untuk turun, tetapi dia bisa naik. Jadi fisiknya agak lumayan gitu. Ya, kita bicara banyak hal yang nggak mungkin saya kasih tahu pada Kang Ilyas. Tapi saya ngerti kenapa akhirnya orang ingin supaya atau secara negatif menganggap kenapa sih Prabowo yang masih sehat bugar itu mesti didampingi oleh seorang anak muda untuk menciptakan bahwa ini adalah warisan kemudaan. Bisa kita jawab memang. Tetapi mungkin saya nggak ada benar, dia curiga enggak Pak. Prabowo mungkin nggak menginginkan, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang terpaksa mesti dia terima itu. Semua ini ada indikasi sama seperti kita. Ya kenapa tiba-tiba Erick Thohir bikin forum yang harus mengucapkan dengan janji sekuat tenaga itu dia akan Prabowo dengan sendirinya
orang tahu tuh. Apakah ada tekanan-tekanan psikologis kecil pada Erick Thohir, Junto, pada Muhyiddin Thohir? Jadi ini soalnya begitu tuh. Sama halnya saya menangkap sinyal kecil-kecil. Maman ini juru bicara Prabowo atau juru bicara Gibran atau juru bicara Gerindra. Kan kita bisa lihat kualitas mentalnya kan. Walaupun semua mencari headline aja kan. Gini. Demikian juga Daniel yang baru saya dapat buku dan telepon anak muda coba baca buku Daniel 9 juta politik pertahanan yang di dalamnya pasti ada masalah pertahanan. saya lanjut lagi ya. Jadi saya mengenal itu di Eropa. Kalau saya bercakap dengan anak muda Eropa dan anak muda Indonesia di situ, mereka tak ada istilah hilirisasi. Tapi bagi mereka masalahnya bukan hilirisasi yang memang bersih sebagai energi ujungnya, tapi problemnya hilirnya bersih, hulunya bagaimana? Kalau hulu itu hanya dikuasai oleh 4 player, artinya tidak bersih, ada monopoli di situ. Artinya hulu itu dia beroleh tidak dengan politik bersih, tapi dengan politik tukar tambah. Soalnya nikel iya, tetapi di hulu itu hanya dikuasai 4 orang. Jadi proses memiliki hulu itu kotor. Itu soalnya bagi anak Eropa. Dan itu mereka akan nilai misalnya sama seperti mereka nilai kopi dari mana? Kopi dari Aceh. Oh, oke, kita mau tahu bukit di mana di Aceh yang dapat. Anda tanam kopi itu selalu memotong pohon. Demikian rigidnya anak Eropa itu melihat. Dia akan bayar dan dia akan partai hijau Eropa untuk menolak nikel, kayu, bahkan kopi kita di situ. Sawit apa? Jadi kalau kita bilang, iya, memang tidak ada demonstrasi karena tutupan hijau. Kalau kita lihat dari drone yang mau dipakai Gibran untuk nyemprot itu, karena buat nyemprot setengah hektar nggak pakai drone kan? Mana ada petani yang mau pakai drone untuk nyemprot tanahnya cuma sepertiga baku begitu apa? Itu pasti drone adalah untuk perusahaan besar. Itu jalan kaki lagi jalan lanjut lagi. Tutupan hijau kita dilihat dari ketinggian satelit itu memang Indonesia bertambah tutupan hijaunya. Tidak coklat atau kuning seperti yang dikritik oleh Wahyu segala macam. Tetapi hijaunya itu hijau lapangan golf, hijau kelapa sawit, bukan hijau dalam pengertian keseragaman, keanekaragaman, bukan hijau yang diversity itu, hijau yang monolitik, monokultur, itu bukan hijau namanya. Sama sekarang kalau ada foto Eropa, itu nggak ada hijaunya di situ, misalnya semua kok. Jadi itu intinya. Jadi kalau kita kasih data, kita mesti periksa dulu kapan di fotonya Indonesia hijau. Ketika sawit, ketika lapangan golf bertambah. Itu poin mendasar. Saya terangkan ini supaya jangan kita seolah-olah kayak Gibran aja. Gibran bisa dengan gampang bilang Veronica atau Veronica atau apa segala macam. Tapi kan kita bisa pahami tadi betul tadi si Lorus menganggap bahwa jangan-jangan karena dipaksa untuk menghafal maka keluarnya cepat. Kita bisa bayangkan kan? Tetapi kemudian gelisah ketika dibongkar sudah itu berantakan ya konsep tentang green phase apa intinya orang bicara tentang ecological footprint itu ditegas berapa banyak footprint yang anda tinggalkan ketika anda pindah dari energi fosil ke energi hijau berapa banyak jangan-jangan footprint ekologinya lebih banyak usahanya daripada hilirisasi itu lebih masuk akal daripada pakai bahasa-bahasa yang sangat teknis yang dalam logika namanya pedantic sok pamer tapi nggak ngerti itu pedantic gitu itu yang menjadi masalah kita orang kali tiba-tiba Gibran kok bisa ngerti semua ya kalau anda juga binatang ada anjing namanya pitbull pendek kecil ekornya dipotong tapi serigala itu kenapa begitu pitbull ini blasteran antara bulldog Amerika dengan terrier Inggris dan beberapa breeding lain di kepalanya ini pitbull otaknya kecil tempurungnya tapi dipaksa dimasukkan segala macam gen yang bisa membuat dia penuh amarah itu sebagai faktor jadi dia direkayasa si pitbull ini sehingga dia gelisah terus karena itu anak pitbull ekornya dipotong karena ekornya itu gini-gini terus dia senggol semua besi itu sakit terus darah terus nah, kita bisa bayangkan makhluk yang dipaksa itu dia akan gelisah dia tidak pernah stabil itu saya mau terangkan itu sebagai soal biologi ya bukan soal macam-macam itu nggak hanya ada soal Gibran situ saya mau terangkan bahwa kebanyakan politisi juga menghafal karena itu waktu debat itu lancar begitu ketemu dengan BEM dari putih jadi kucing kuat gitu. Sekali lagi saya mau terangkan saya nggak ada soal dengan begitu balik lagi pada soal kenapa kita bicara terus tentang environmental ethics tentang green economy padahal yang orang mau tunggu adalah paradigmanya apa itu kalau anda pro lingkungan apakah anda pro seperti Eropa memandang lingkungan seperti Amerika memandang lingkungan dengan dua ideologi yang berbeda kapitalisme juga pro lingkungan yang menginginkan udara bersih itu bukan partai buruh tapi partai kapitalis karena bagi mereka lebih baik mengkonsumsi oksigen daripada harus bolak-balik ke rumah sakit jadi kalau kita siapa yang pro lingkungan ya pasti kapitalis masalahnya adalah ethics yang sekarang itu yang dulu dipromosikan bahwa oke kita bisa ada lingkungan toh kita bisa tahu pajaknya berapa sih masukkan aja itu sebagai cost dan selesai kan yang kita sebut developmentalisme itu merusak itu bisa diatasi dengan cost selesai sekarang lingkungan itu costnya jadi sunk cost itu gak dianggap lagi itu sebagai cost karena tadi ada ambisi tadi
Indonesia itu akan lari cepat dengan nikel. Nikel itu, mau tahu apa isi nikel itu, bukan dengan Elon Musk, bukan dengan Erick Thohir atau Lut Panjaitan, dengan kemis yang anti perusahaan itu, yang menyimpan rahasia itu. Yang tahu tentang nasib nikel itu cuma 2-3 orang ahli kimia yang dikunci di situ. Yang mungkin dia ucapkan kita masih butuh nikel karena Indonesia berlebih, tapi dia udah sedang riset hidrogen. Sama Elon Musk bisa ditipu oleh Toyota atau Toyota produksi hidrogen, ya Elon Musk pakai nikel. Tapi mungkin Elon Musk bilang, kan juga gue susun, nggak ada satupun industri energi yang bisa kita akses di dunia ini. Itu udah salah. Jadi siapapun bisa berbohong di panggung debat, itu soalnya. Apalagi sosok pakai istilah. Itu yang saya mau terangkan. Kita kekurangan kemampuan untuk menapis logika seseorang. Baru setelah ada ucapan baru bocor kemana kan. Jadi sekali lagi kita mau ulangi sebetulnya. Masih ada debat ketiga dengan Pak. Kita mau lihat apakah itu duel paradigma atau sekedar multiple choice lagi. Itu kita mau pamer itu kan. Dan kita malu orang jurnalis asing itu, saya ketemu di berhenti di Doha, datang wartawan Australia, ya kok begitu ya di Indonesia itu debatnya. Ledek aja jadinya kan. Karena bagi mereka ini debat apa? Debat itu harus ideologis. Nikel itu nikel yang sosialistis atau nikel yang kapitalis kan? Gampang itu. Jadi bukan debat istilah technicalities itu. Ini saya kira supaya kita fair mengatakan bahwa ada bagian-bagian di dalam diri manusia Indonesia yang akhirnya dieksploitasi oleh keangkuhan kerasukan, kalian secara intelektual, tapi miskin dalam metodologi itu, berupaya untuk menerangkan bahwa siapa apa ini. Tetapi dia nggak berhenti bahwa isu ekonomi itu selalu mesti dikembangkan dalam duel. Anda mau jadi negara sosialistis atau bercenderungan kapitalistis. Dan terlihat Gibran masih pro yang kapitalistis sebetulnya. Padahal udah 2 tahun terakhir ini, monyet-monyet kapitalis yang suka berkumpul di Davos itu mulai melakukan ide tentang growth. Bagi mereka, bagaimana mungkin akan ada kemakmuran, keadilan kalau masih mengejar pertumbuhan, growth. Sekarang orang bicara tentang degrowth itu. Bukan karena kapitalismenya udah lumpuh, tetapi ada pletora baru. Kalau suruh Gibran cari apa artinya pletora. Pletora baru, di mana orang paham bahwa ini bukan sekedar nasib Indonesia versus nasib Jepang, bukan Prancis versus Amerika. Nasib planet, itu masalahnya tuh. Mestinya pertengkaran itu pertengkaran di tingkat planetar. Ini nasib planet, orang bicara begitu. Orang bicara lingkungan artinya bicara tentang nasib planet itu. Karena satu waktu mungkin bumi ini udah bosan dengan manusia. Kan nggak mungkin dunia ini terus berjuang dengan manusia kan. Ada hak robot untuk tanya bagaimana cara bercinta ala manusia tuh. Karena dia cuma diajarin cara berpikir, tidak ada cara bercinta tuh. Satu waktu debat-debat di Indonesia mungkin separuhnya adalah robot. Dan itu bisa terjadi sebelum 2029, itu bisa terjadi. Kita usul aja robot di situ. Kenapa? Ya robot bisa saya kasih kartu PDIP, bisa saya kasih kartu Nasdem sebagai anggota. Kenapa? Evolusi mengatakan itu tuh. Itu akan terjadi. Sebagian dari kita sekarang jadi robot. Setiap kali Anda buka handphone, Anda jadi robot di situ tuh. Anda dikendalikan emosi Anda oleh handphone Anda. Anda kendalikan handphone, Anda mengalami delirium, kebingungan psikologis, karena Anda takut jangan handphone Anda dibaca oleh istrimu atau mantan pacarmu. Tiba-tiba ada nama lain masuk di situ kan. Terus dia sebut, wah kita senang ada G-Spot gitu. Padahal ini masuk Gibran Spot kemarin tuh. Jadi lain lagi ceritanya kan. Jadi ini hal-hal yang buat saya, kita mau tuntun bangsa ini dengan pikiran. Itu aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.